Pemerintah dorong anggota BRICS serap produk Indonesia. Mensos pastikan 100 sekolah rakyat beroperasi 14 Juli. Halo pemirsa, Kabinet Activity kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkait dengan aktivitas dan juga agenda dari seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Bersama saya Festi Rahmadi, berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemerintah Palestina menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong kerjasama strategis di bidang pertanian. Penandatanganan dilakukan di kantor pusat Kementan pada Senin 7 Juli 2025 sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap pembangunan sektor pertanian di tanah Palestina. Menteri Pertanian Negara Palestina Profesor Dr. Reza Basir Syalimia menyampaikan harapan besar atas kerjasama pertanian yang dijalin dengan Indonesia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding di kantor pusat Kementan. Kerjasama ini meliputi bidang pelatihan, pertukaran keahlian teknis, peningkatan perdagangan dan investasi, fasilitasi akses pasar, serta bantuan pangan. Untuk menjamin keberlanjutan implementasi, kedua negara akan membentuk komite teknis pertanian bersama. Sebagai wujud nyata, pemerintah Indonesia akan mengalokasikan lahan sekitar 10.000 hingga 15.000 hektar di Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan Palestina Indonesia Solidarity Investment Zone di sektor pertanian. Zona investasi tersebut akan fokus pada proyek produksi pangan, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyambut baik kerjasama ini dan menekankan pentingnya memadukan kekuatan teknologi pertanian Palestina dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan kepada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, mereka punya hortikultura itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management export, kemudian ahli-ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Kami nanti membangun area, kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan, tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasama. Jadi ini adalah untuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin melakukan kunjungan kehormatan ke Port Moresby, Papua Nugini pada Senin 7 Juli 2025. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan hubungan strategis di bidang pertahanan sekaligus diplomasi aktif Indonesia di kawasan Pasifik. Dalam pertemuan dengan Menhan Papua Nugini, Dr. Billy M. Joseph, kedua pihak sepakat untuk mempercepat implementasi Defense Cooperation Agreement yang juga telah disepakati sebelumnya. Menteri Pertahanan RI menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkokoh sinergi pertahanan, berbasis prinsip saling menghormati dan juga persaudaraan antar negara. Sebagai langkah konkret, kedua negara akan membentuk kelompok kerjasama guna mengakselerasi pelaksanaan DCA. Fokus kerjasama yang dijalin meliputi bidang pendidikan militer, pengelolaan perbatasan, serta rencana pembukaan jalur penerbangan langsung Port Moresby dan juga Merauke. Kunjungan ini sekaligus dipandang sebagai upaya diplomasi pertahanan aktif Indonesia di kawasan Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dorong penguatan kerjasama ekonomi internasional dan penyerapan pasar produk Indonesia melalui KTT BRICS. Menko Erlangga Hartarto menyampaikan fokus pada keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh baru dan kerjasama strategis antar negara anggota.
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya sebagai kepala negara dari anggota penuh baru. KTT ini berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu 6 Juli 2025. Kehadiran Indonesia menandai babak baru keterlibatan aktif dalam kerjasama ekonomi global bersama negara-negara besar dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari pertemuan tersebut adalah dorongan untuk memperkuat kerjasama ekonomi internasional. Pertemuan ini menghasilkan Leaders Declaration dengan 4 poin utama yang mencerminkan arah kerjasama strategis ke depan. Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi salah satunya adalah Leader Declaration. Dan dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralism dan reform daripada global governance. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Airlangga menyoroti bahwa poin kedua dari deklarasi menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. KTT BRICS kali ini dihadiri oleh 5 negara pendiri, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru termasuk Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan menargetkan 20 pulau kecil yang ada di Indonesia untuk disertifikasi imbas ramainya kasus penjualan pulau secara daring belakangan ini. Sertifikasi akan diharmonisasikan dengan kementerian lembaga yang juga berkaitan satu sama lain. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan 20 pulau-pulau kecil di Indonesia pada tahun ini untuk segera disertifikasi usai maraknya kasus penjualan pulau Indonesia di situs jual beli internasional. Aris menerangkan hingga kini sudah ada 13 pulau yang telah terrealisasi untuk diberi sertifikat serta meletakkan fokus di beberapa pulau prioritas seperti Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Terkait harmonisasi aturan, Aris memastikan hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pemberian hak atas tanah. Kepemilikan sertifikasi pulau-pulau di Indonesia akan dimiliki negara dengan entitas lembaga yang berkaitan. Saya rasa secara aturan sudah harmonis ya. Karena di ATR BPN itu sudah diatur di Permen ATR nomor 17 tahun 2016 ya tentang pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil itu minimal 30% itu oleh negara. Bahkan di Keputusan Menteri Agraria nomor 18 ya itu tahun 2022 ya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan untuk pulau di bawah 1 hektar ya yang jumlahnya itu 9.000 lebih itu semuanya negara. Jadi itu tentunya peluangnya lebih besar KKP atau negara untuk hadir di semua pulau-pulau kecil sehingga kalau ada pelaku usaha itu nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah dan itu bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI untuk membahas arah dan juga rencana kerja pemerintahan BUMN tahun 2026. Dalam rapat ini, sejumlah isu strategis dan juga penugasan pemerintah kepada BUMN menjadi sorotan utama. Menteri BUMN Erick Thohir menghadirkan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas arah dan rencana kerja Kementerian BUMN tahun 2026, termasuk sejumlah program penugasan pemerintah yang melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara.
Dalam paparannya, Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN kini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur fungsi kementerian sebagai regulator, pengawas, pemegang saham seri A2 Warna, sekaligus pelaksana penugasan pemerintah. Jadi memang kita fokus kepada mendampingi Danantara, tetapi juga sebagai regulator kita juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Bersama Danantara kami juga pasti kita menjaga efisiensi, kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan. Nah, kita lakukan pengawasan bersama-sama secara menyeluruh di sini. Insya Allah kembali kami dari Kementerian BUMN berupaya meningkatkan kinerja yang kita bisa dapatkan baik dari pengelolaan, perum, apapun tadi barang milik negara yang kita jaga, ataupun nanti peningkatan dividen-dividen dari sisi lain, pengawasan untuk lebih efisien, pengawasan tepat sasaran dalam penugasan, sekalian juga menjaga dari kesehatan BUMN tersebut. Kita harapkan mendapat dukungan penuh dari Komisi 6. Dari Komisi 6, dari fraksi PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem yang 100% mendukung, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk memastikan pelaksanaan penugasan berjalan optimal, Kementerian BUMN juga memperkuat kolaborasi dengan Danantara, Lembaga Sovereign Wealth Fund Nasional yang kini terus menunjukkan progres positif dalam pengelolaan investasi dan operasional BUMN. Di akhir rapat, Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI atas masukan dan dukungan yang diberikan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui transformasi BUMN yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut tentunya dalam rangka untuk membahas rancangan kerja anggaran dan rencana kinerja pemerintah tahun 2026. Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka untuk membahas rancangan kerjaan anggaran serta rencana kinerja pemerintah tahun 2026. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut dihadiri 6 Menteri Koordinator, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Gunawan, Muhaimin Iskandar, Pratikno, Yusril Iza Mahendra, dan Zulkifli Hasan. Kendati demikian, hanya ada satu Menteri Koordinator yang berhalangan hadir, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dikarenakan harus mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan. Oleh karenanya rapat dengan para Menko hari ini, sungguh kami berharap ada sinergi dari para Menko, ada koordinasi dan sebagainya untuk lebih memperkokoh ketahanan kita sebagai bangsa, baik secara politik maupun ekonomi. Dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya minta izin kepada Bapak Ibu sekalian, pagu indikatif ini akan disampaikan oleh para Menko. Dari 7 Menko itu minta maaf tidak bisa hadir karena menyertai kunjungan Bapak Presiden, sehingga ada 6 Menko. Kemudian pagu indikatif ini insya Allah setelah paparan akan disetujui oleh kita semua. Begitu juga saya minta izin nantinya, karena beban tugas para Menko itu berat sekali, jika ada penambahan dan atau pengurangan, tentu nawaitunya penambahan lah ya. Kalau nawaitunya pengurangan gak usah raker lama-lama. Penambahan, maka itu dianggap adalah bagian dari persetujuan kita kali ini. Setuju? Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi 1 dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra merespon warga negara Brazil yang meninggal dunia akibat kecelakaan sewaktu mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu. Atas nama pemerintah Indonesia, Yusril berharap insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Brazil.
Menanggapi banyaknya protes yang dilayangkan warganet asal Brazil ke Indonesia atas kasus kematian seorang pendaki asal Brazil, Juliana Marins di Gunung Rinjani, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra berharap insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik yang cukup panjang antara pemerintah Brazil dan Indonesia. Yusril menerangkan, saat ini pemerintah Indonesia terus menelusuri sejumlah fakta kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani. Adapun di kesempatan yang sama, Yusril menegaskan insiden ini juga dapat dialami oleh seluruh pendaki yang mencoba menjajal di setiap gunung di tanah air. Pemerintah Republik Indonesia mengharapkan insiden kematian Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik yang telah terbina selama ini antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Brazil. Apalagi sekarang ini Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan resmi ke Brazil menghadiri pertemuan para pemimpin BRICS di sana, dan kita mengharapkan dan menghimbau semua pihak supaya kasus kematian, insiden kematian dari Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Brazil. Pemerintah sangat concern dan berduka atas meninggalnya Juliana Marins, dan pemerintah menganggap kematiannya adalah insiden kecelakaan dan yang sesuatu yang bisa terjadi sebenarnya pada setiap pendaki gunung dimanapun berada. Dan seperti kita mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Muhammad Randika, tim liputan Sinpo TV. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Wamen ATR BPN Osi Dermawan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Pacitan, Jawa Timur. Sertifikat tersebut merupakan hasil dari program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 140 sertifikat tanah secara langsung di Desa Srinoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam acara kunjungan kerja tersebut, AHY menyerahkan sertifikat tanah secara door-to-door dan juga secara simbolis yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan. Sejumlah 140 sertifikat tanah, diantaranya adalah 90 sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap 2025, 1 sertifikat melalui lintas sektor UMKM, 14 sertifikasi tanah wakaf, 10 sertifikat barang milik negara, dan 21 sertifikat barang milik daerah. Sebagai Menteri Koordinator, AHY ingin memastikan masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya. AHY menjamin bahwa pemerintah siap melayani masyarakat yang ingin mengajukan legalitas hukum terhadap aset tanahnya. Tak hanya itu, AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga sertifikat tanah dengan baik supaya tidak pindah-pindah tangan ke orang lain yang tidak bertanggung jawab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga menegaskan beasiswa keolahragaan LPDP ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM olahraga khususnya bagi atlet yang akan memasuki atau sudah purna tugas. Dito menyampaikan mantan atlet diharapkan dapat mampu mengisi kekurangan tenaga ahli seperti di bidang sport science dan juga manajemen olahraga. Salam olahraga! Sekali lagi, salam olahraga! Program beasiswa keolahragaan LPDP diharapkan menjadi bekal bagi para atlet, khususnya yang sudah memasuki masa purna, untuk memperkuat kompetensi dan daya saing di dunia kerja. Hal ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam konferensi pers peluncuran beasiswa LPDP bersama Kementerian Keuangan di kantor Kemenpora Jakarta. Dito menegaskan meski pemerintah belum dapat memberikan jaminan pekerjaan secara langsung, namun dengan penguatan kualitas SDM melalui pendidikan pasca sarjana akan membuka peluang lebih besar bagi para mantan atlet. Tak hanya itu, Dito menyampaikan beasiswa LPDP keolahragaan juga turut mendorong peningkatan kompetensi atlet purna tugas dan diharapkan dapat mengisi posisi strategis di bidang sport science dan manajemen olahraga. Pastinya untuk zaman pekerjaan untuk saat ini kami tidak bisa memberikan jaminan. Tapi memang mungkin kalau untuk di dunia atlet sudah paham bahwa selama ini untuk
sebagai bentuk apresiasi kita memberikan opsi untuk menjadi ASN untuk keterjaminan pekerjaan. Tapi ini justru apa yang kami harapkan dengan diluncurkannya beasiswa LPDP ini yang tahap pertama buat S2 untuk bagaimana ini kita menyiapkan SDM-SDM yang ada di ekosistem olahraga ini bisa memiliki skill dan SDM yang nantinya setelah masa produktif sebagai atlet ini selesai bisa ikut berjuang ataupun survive untuk mencari pekerjaan yang ada. Tapi dengan kata lain, dengan kita menguatkan SDM dan juga kapasitas para tenaga olahraga, para mantan ini, nanti otomatis akan menguatkan mereka untuk bisa diterima di lapangan pekerjaan yang cocok. Contohnya nanti dengan mereka misalnya mengambil sport science, bisa mengambil manajemen olahraga yang di Indonesia sangat kurang. Ini adalah ruang-ruang yang bisa diisi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pelatihan untuk bangun SDM migran berkompeten. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan informasinya. Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia untuk Indonesia Emas pada 8 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, ini pun disepakati bahwa SDM Indonesia harus disiapkan secara profesional, kompeten dan juga berkarakter. Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia untuk Indonesia Emas pada Selasa 8 Juli 2025. DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia ialah organisasi yang memiliki visi menjadi profesi yang terdepan dalam lingkungan SDM yang profesional, kompeten, berkarakter untuk dorong penempatan kerja. Dalam pertemuan itu, perwakilan DPP menyampaikan gagasan dan keinginan untuk bekerja sama dengan Kementerian P2MI. Melalui pertemuan itu disepakati bahwa SDM Indonesia harus disiapkan secara profesional, kompeten, dan berkarakter. Menteri Karding menegaskan bahwa ke depan semua lembaga pelatihan harus sehat, karena satu saja yang bermasalah bisa merusak sistem pelindungan pekerja migran. Pemetaan peluang kerja dan penyusunan modul pelatihan yang terakognisi secara internasional dinilai sebagai kunci agar pelatihan benar-benar link and match dengan kebutuhan penempatan SDM migran. Ke depan saya kira kita perlu menggenjot penempatan ini, berarti kita harus berkolaborasi. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Yang pertama mulai dari pemetaan job sekaligus modulnya. Jadi modul yang terekognisi secara internasional ini yang kita harapkan. Jadi jangan sampai kita pelatihan tetapi tidak diterima di sana. Nah, kita harus link image kan itu. Kolaborasi dengan HIPKI dinilai dapat membuka jalan bagi standarisasi pelatihan, skema penempatan kerja, hingga penguatan pelindungan sejak dari hulu. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian akan tindak tegas pelanggar komitmen untuk harga minimal ayam hidup yaitu Rp18.000 per kilogram. Langkah ini sebagai bagian upaya bersama menjaga iklim pengunggasan yang sehat dan berkeadilan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda turun langsung ke Malang untuk memastikan peternak mandiri tidak dirugikan. Langkah ini adalah bagian dari upaya bersama menjaga iklim perunggasan yang sehat dan berkeadilan. Dalam kesempatan itu, Agung juga berdialog dengan peternak dan menanyakan harga jual untuk ayam hidup di sana, yaitu di angka Rp18.000 per kilogramnya.
Menurutnya, harga Rp18.000 merupakan harga pokok produksi yang disepakati oleh seluruh asosiasi peternak unggas di Indonesia, baik yang menghimpun peternak besar, integrator, maupun juga peternak mandiri atau peternak rakyat. Rp18.000 ini juga merupakan harga minimal berdasarkan hitungan harga produksi dengan biaya pakan, biaya bibit, dan operasional pemeliharaan. Pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar komitmen harga minimal ayam hidup Rp18.000 per kilogramnya. Yang menjual harga di bawah harga pokok produksi, kami jamin kita pasti tahan rekomendasinya, kita tidak akan pernah terbitkan ya, dan bahkan kita blacklist. Menurutnya, harga tidak sekedar persoalan angka, melainkan sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap peternak rakyat lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh menjalani kesepakatan bersama terkait pengelolaan lahan pertanian dan peternakan milik negara seluas 344 hektar. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta mengoptimalkan aset negara. Kami sudah bertekad bulat untuk menyelamatkan aset Kementerian Pertanian. Penandatanganan kesepakatan berlangsung di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Jumat 4 Juli 2025. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalani kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah Aceh terkait pengelolaan lahan pertanian dan peternakan milik negara seluas 344 hektar. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menjaga aset milik negara. Agung juga menyebut pentingnya dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan lahan secara komprehensif. Rangka tentu mengamankan aset negara, aset pemerintah di lahan di lokasi Kabupaten Bener Meriah yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian seluas 340 sekian hektar. Dan tadi kita sudah diskusi dengan Pak Bupati bahwa semangat ini harus kita tuangkan dan realisasikan karena pemerintah tidak boleh kalah untuk menggunakan aset. Tentu harus kita manfaatkan betul-betul dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengamankan dan memanfaatkan aset pemerintah pusat tersebut. Karena aset pemerintah juga tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi kami sudah bertekad bulat untuk menyelamatkan aset Kementerian Pertanian. Kesepakatan ini menjadi titik awal bagi pembangunan kawasan pertanian dan peternakan terpadu berbasis optimalisasi aset negara. Kementan berharap kerjasama ini dapat menjadi model nasional yang mendukung produktivitas pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta peternak lokal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin secara resmi memberangkatkan kontingen Satgas Patriot II dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025. Kontingen ini akan mengikuti parade dan juga defile militer Bastille Day yang akan digelar pada 14 Juli 2025 di Paris, Prancis. Diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menuturkan bahwa pelepasan ini adalah satu kebanggaan dan juga menunjukkan Indonesia mendapatkan tempat yang terhormat di internasional, terutama di negara-negara yang sedang bangkit untuk memajukan teknologinya. Kontingen Satgas Patriot II terdiri dari 451 personil gabungan TNI dan Taruna dari Akademi TNI yang meliputi Akmil, AAL, dan AA, serta Akpol. Dari jumlah tersebut, sebanyak 262 personil merupakan pasukan upacara dari 3 matra TNI, sementara 189 lainnya merupakan anggota pasukan drum band gabungan Taruna dari keempat akademi tersebut. Pemberangkatan kontingen dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan pada pagi hari usai upacara pelepasan resmi oleh Menhan RI. Sedangkan gelombang kedua bertolak pada sore hari dari lokasi yang sama. Dalam sambutannya, Menhan RI menyampaikan bahwa keikutsertaan ini merupakan kehormatan sekaligus pengakuan terhadap profesionalisme prajurit Indonesia. Partisipasi Indonesia pada Bastille Day 2025 menjadi semakin istimewa karena Indonesia dijadwalkan sebagai negara tamu kehormatan. Momen ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Perancis.
Bastille Day merupakan hari nasional Prancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli untuk mengenang penyerbuan penjara Bastille pada tahun 1789 yang menjadi simbol revolusi Prancis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Parade tahun ini menampilkan kekuatan penuh militer Prancis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang mengungkapkan telah menyiapkan tempat penampungan beras dalam mendukung ketahanan pangan. Tentunya dirinya mengatakan hal ini penampungan beras tersebut berkapasitas 70 ton. Kementerian Pertahanan akan membantu Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat penampungan beras sebanyak 25.000 unit dengan kapasitas penampungan 70 ton. Ketahanan pangan yang kita kontribusikan oleh Kementerian Pertahanan adalah membantu Menteri Pertanian dengan menyiapkan istilahnya tempat penampungan beras yang kita buat dengan cara membuat gudang sementara dari plastik. Ya, tapi itu cukup kuat, yang mampu menampung 70 ton, ya, dengan kapasitas 70 ton kita sudah menyiapkan 25.000 unit yang bisa dipergunakan oleh TNI untuk membantu Menteri Pertanian dalam hal menampung produksi panen, termasuk juga pengering jagung kita siapkan dengan menggunakan pindad. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat TNI Letjen Tandoyo Budi Revita menyebut pihaknya telah merekrut total 34.520 prajurit dalam menjaga ketahanan pangan. Sebanyak 27.000 prajurit diantaranya merupakan tamtama, sedangkan 7.520 berpangkat bintara. Dirinya juga mengungkapkan sudah ada 50 batalion yang tersebar di seluruh Indonesia dalam sesi tahap pertama. Di tahap pertama ini kita ada 50, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian tahap kedua ada 50 dan yang membuat kita bangga animo masyarakat ataupun muda Indonesia kita untuk masuk ke TNI Angkatan Darat luar biasa. Ya betul, saat ini kan ada 7.520 untuk bintara, kemudian ada 27.000 untuk tamtama. Untuk Batalion Teritorial Pembangunan. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan juga Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan mendorong kolaborasi semua pihak untuk mengatasi lahan kritis dan menekan laju degradasi lingkungan. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mengurangi degradasi lahan yang semakin meluas di berbagai daerah. Penanganan lahan kritis menjadi fokus utama Kementerian Kehutanan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan yang berkelanjutan. Upaya ini melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat secara langsung sebagai bentuk kolaborasi multi pihak dalam memulihkan kondisi lingkungan. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan juga Rehabilitasi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Dia Murtiningsi menegaskan pentingnya edukasi untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan, sekaligus mengajak seluruh elemen untuk turut terlibat dalam aksi nyata rehabilitasi lahan. Dia menyatakan hingga saat ini program rehabilitasi telah dilaksanakan di berbagai kawasan prioritas, termasuk daerah aliran sungai yang mengalami kerusakan parah dan lahan-lahan bekas tambang atau konversi lahan lainnya. Tentu saja di dalam mengatasi lahan kritis yang tentu saja kita berharap bahwa ke depan ini degradasi lahan ini semakin terkurangi. Degradasi lahan dan kekeringan sekarang terkurangi. Salah satu kegiatan yang ataupun program yang kita lakukan adalah dengan memperbaiki kondisi lahan, salah satunya dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, tentu saja ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga harus berkolaborasi dengan seluruh pihak. Dalam hari ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sektor swasta, kemudian masyarakat untuk bersama-sama peduli dan menyadari bahwa lahan yang ada di sekitar seluruh pelaku-pelaku ini ataupun masyarakat maupun swasta dan sebagainya ini harus dilakukan rehabilitasi atau dipulihkan atau setidak-tidaknya menjaga kegiatan atau aktivitas pembangunannya itu untuk tidak semakin merusak.
Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga kolaborasi yang kita lakukan yang pertama tentu saja adalah satu, edukasi untuk tidak merusak atau menjadikan degradasi lahan ini semakin meningkat. Yang kedua, melakukan perbaikan, yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, sehingga seluruh pihak kita ajak untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, baik bersumber dari anggaran APBN, kemudian dari sektor swasta, kemudian dari partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dari Jakarta, Jia Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Komisi 4 DPR RI dan juga para pemangku kepentingan terkait menggelar penanaman jagung serentak kuartal 3 di kawasan perhutanan sosial Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui integrasi program perhutanan sosial. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Komisi 4 DPR RI, dan para pemangku kepentingan terkait menggelar penanaman jagung serentak kuartal ketiga di kawasan perhutanan sosial Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa program perhutanan sosial telah menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi rakyat. Ia juga menegaskan jika upaya mewujudkan swasembada pangan dari lahan perhutanan sosial langsung terhubung dengan peningkatan kesejahteraan petani hutan, sehingga ia dan jajaran membuka diri selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan Kepolisian RI dan juga pihak-pihak terkait untuk menjaga hutan tetap lestari. Di saat bersamaan mendorong agar sektor hutan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap swasembada pangan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Lomba untuk kebaikan untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kita doakan swasembada pangan di bidang jagung ini akan segera, terutama tentu dengan kolaborasi yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menjadi tuan rumah kegiatan ini menyampaikan bahwa Polri terus mendukung ekosistem pertanian nasional, termasuk melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial dan pembangunan fasilitas pendukungnya. Kegiatan penanaman jagung di Grobogan menjadi bentuk nyata penanaman untuk pangan sekaligus mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan di area hutan desa seluas 2,6 hektar dan lahan perhutani seluas 6,6 hektar di Desa Selojari, Kecamatan Kelambu. Penanaman jagung di lahan perhutanan sosial ini bukan hanya menumbuhkan jagung, tetapi juga menumbuhkan harapan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Inilah merupakan salah satu jalan menuju rakyat berdaulat dan juga bangsa bermartabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama menghadiri acara Indonesia Tipitaka Canting dan juga Asalha Mahupaja di Candi Borobudur pada tahun 2025. Acara yang dihadiri oleh ribuan umat Buddha dari dalam dan juga luar negeri dijadikan momen untuk memperkuat tekad dalam menjalankan dakwah. Menteri Agama juga memberikan pesan yang berfokus pada relevansi ajaran Buddha dalam konteks zaman modern, peningkatan pemahaman dan juga pengembangan nilai keagamaan, hingga pentingnya kebersamaan dan juga toleransi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk tidak hanya memperingati perayaan Asalha Mahupaja sebagai seremonial semata, tetapi menjadikannya momentum perenungan dan pembaruan spiritual. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Indonesia Tipitaka Canting dan Asalha Mahupaja 2569-2025 di Candi Borobudur pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam sambutannya, Menek juga mengapresiasi ajaran Luhur Astangika Marga, jalan utama berunsur 8, dan menyebutnya sebagai pedoman untuk menjadi manusia yang berguna dan dikagumi. Menak turut menyampaikan bahwa nilai spiritual dalam ajaran Buddha selaras dengan konsep ekoteologi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Belakang kita ini, di belakang saya, di depan Bapak Ibu sekalian, itu bukan manusia sembarangan.
tidak gampang menjadi seorang Siddhartha Gautama. Jadi jika ingin mencontoh sang Buddhis, maka saya kira juga ajaran-ajaran Dhamma yang disampaikannya itu perlu kita ikuti. Tidak ada artinya kita datang di sini kalau tidak mampu melakukan perubahan dalam kehidupan. Dan semoga kepulangan kita nanti dari sini ini kita menjadi manusia baru kembali. Acara Indonesia Tipitaka Canting dan Asal Hab Mahapuja ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk memperkokoh karakter bangsa melalui nilai-nilai agama, khususnya agama Buddha. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kontribusi umat Buddha dalam membangun bangsa melalui pemahaman ajaran agama yang benar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Kehutanan menegaskan kondisi lahan yang sehat dan produktif berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Rehabilitasi hutan dan lahan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tanah serta mendorong pencapaian target emisi nol pada tahun 2050. Kondisi lahan yang sehat dinilai berperan besar dalam menopang ketahanan pangan nasional dan membangun energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam keterangannya, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dia Murtiningsi, menjelaskan program rehabilitasi hutan dan lahan menjadi strategi utama untuk meningkatkan produktivitas tanah dan mendorong pencapaian target emisi nol pada tahun 2050. Dia menegaskan pemulihan kondisi lahan sangat berdampak langsung terhadap sektor pertanian dan energi sehingga perlu dilakukan secara kolaboratif. Dia mengungkapkan bahwa hal ini juga sejalan dengan target pemerintah menuju emisi nol tahun 2050 melalui pemanfaatan energi ramah lingkungan dan pemulihan ekosistem berkelanjutan. Oh iya, otomatis karena ada keterkaitan antara kondisi lahan ini terhadap terhadap sektor-sektor yang lain. Misalkan kalau lahannya baik, produktif, sehat, tentu saja pasti sesuai dengan arahan ataupun program dari Pak Prabowo untuk ketahanan pangan pasti akan meningkat karena kondisinya tanahnya bagus. Kemudian yang kedua, energi juga sama. Pada saat kita berbicara energi saat ini juga menusuk pada energi yang terbarukan. Artinya sudah ada target pemerintah untuk full net-saying tahun 2030, bagaimana emisi yang dikeluarkan harus seimbang dengan emisi yang diserap. Kemudian tahun 2060 bahkan mungkin ambisi kita tahun 2050 selesai akan ada zero untuk emisi. Nah, sehingga kita juga mengarah kepada energi-energi terbarukan. Artinya kita akan memanfaatkan atau mengoptimalkan atau membangun kembali atau membangun energi-energi yang terbarukan seperti dari jenis-jenis yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Bahlil juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program desa berlistrik hingga mencapai 100%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengunjungi Kabupaten Sarmi, Papua, tepatnya di Kampung Berber, Distrik Bonggo. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan listrik di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat. Bahlil menargetkan sebanyak 300 rumah di Distrik Bonggo, Sarmi, Papua bisa menikmati akses listrik dari pemerintah melalui PLN pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya agar seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat memperoleh keadilan energi, terutama akses listrik hingga ke tingkat desa dan rumah tangga. Menyangkut dengan listrik, 300 rumah yang belum disambung, yang 300 rumah diselesaikan tahun ini juga. Saya juga ingin untuk memberikan apa yang saya bisa berikan untuk Papua. Jadi saya mohon
Jangan karena ada satu dan lain hal, kita punya hubungan, kekerabatan, kedamaian, persaudaraan, tali kekeluargaan ini tercerai-berai oleh hal-hal yang menurut kita sesaat. Kita juga jangan terlalu lama izin-izin yang ada di Papua ditahan oleh orang-orang yang kemudian tidak bisa kita lakukan. Sehingga ekonomi kita berharap hanya APBD terus. Kita ini orang Papua ini terlalu baik untuk Republik. Karena kita cinta Republik. Diketahui Kementerian SDM menargetkan seluruh desa yang belum teraliri listrik akan mendapatkan akses energi dalam 5 tahun ke depan. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial menggandeng PPATK dalam menganalisis rekening para penerima bantuan untuk memastikan bansos tersalurkan secara efektif dan juga tepat sasaran. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf juga menyebut data dan tantangan dalam penyaluran telah disampaikan ke PPATK yang menemukan sejumlah anomali dalam rekening pertama. Dan bansos diterima oleh mereka yang berhak, maka kami mohon bantuan sekarang kepada PPATK. Untuk memastikan bansos tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian Sosial menggandeng PPATK dalam menganalisis rekening para penerima bantuan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di kantor PPATK pada Jumat 4 Juli 2025. Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos hanya diberikan kepada yang benar-benar berhak. Mensos menyebut data dan tantangan dalam penyaluran telah disampaikan ke PPATK yang menemukan sejumlah anomali dalam rekening pertama. Analisis ini akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos. Data-data sudah kami sampaikan, masalah-masalah yang kami hadapi sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan nanti ke depan ada tindak lanjut. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menuturkan bahwa PPATK siap membantu Kemensos dan PPATK akan melakukan eksplorasi atas data yang diserahkan oleh Kementerian Sosial. Apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden melalui Pak Mensos bahwa bansos itu harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat juga itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos. Lebih lanjut, Kepala PPATK berharap bahwa bansos akan lebih efektif dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan terdapat 100 sekolah rakyat akan mulai beroperasi pada 14 Juli mendatang. Mensos juga menyampaikan sebanyak 63 bangunan yang sarana dan prasarananya dinyatakan telah siap digunakan. Sebanyak 100 sekolah rakyat akan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah rakyat ini merupakan program pendidikan berasrama gratis yang direncanakan oleh pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sapaan akrab Gus Ipul itu menyebut, terdapat 63 bangunan yang sarana dan prasarananya dinyatakan siap digunakan. Sementara 37 bangunan lainnya kini masih dalam tahap finalisasi renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Alhamdulillah sekolah rakyat ini terus ya. Insya Allah nanti tanggal 14 akan kita mulai di titik yang sarana prasarananya sudah selesai direnovasi oleh PU. Per hari ini tadi sudah ada kabar 63 insya Allah yang sudah siap digunakan pada tanggal 14 itu untuk memulai pembelajaran. Pembelajaran akan kita mulai dengan cek kesehatan bersama, baik untuk siswa maupun untuk guru dan tenaga kependidikan yang lain. Setelah itu mereka melakukan masa orientasi bersama-sama dalam mungkin 1, 2, 3 bulan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti sebelum akan mulai pembelajaran formal. Ya ada di hampir semua ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi target kita kan ada 100 ya, ini baru 63 yang insya Allah selesai tanggal 14. Akhir Juli insya Allah 37-nya selesai, jadi sehingga semuanya 100 titik. Target kita memang ada 200 titik, ada 100 titik lagi potensi yang bisa kita gunakan untuk sekolah rintisan, sekolah rakyat rintisan tahun ajaran 2025-2026. Untuk yang 100 titik pertama 9.700 lebih siswa. Untuk 100 titik kedua potensinya ya, baru potensi itu sekitar
1.000 siswa. 10.000 siswa. Di sisi lain, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat memastikan peresmian sekolah rakyat akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Anak-anaknya harus bersekolah dengan fasilitas yang bagus. Gus, ini emang mundur ya Gus, pelaksanaan sekolah rakyat ini mundur? Enggak. Jalan terus. Kita akan resmikan pertengahan bulan ini. Lokasinya di mana Gus nantinya? Di seluruh Indonesia. Oh, langsung serentak juga Gus? Ya, Pak Prabowo. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, Menko PMK Pratikno memimpin rapat tingkat menteri persiapan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah yang juga di kantor Kemenko PMK. Pelaksanaan PKG sekolah ini merupakan salah satu bagian dari program hasil terbaik cepat arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan tentunya menjangkau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Agar generasi Indonesia jauh lebih sehat, lebih pintar, dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk Pemeriksaan dilakukan di sekolah dengan melibatkan tenaga kesehatan profesional dari puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Menko PMK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah memerlukan dukungan penuh lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenak, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenkomdiki. Pelaksanaan PKG sekolah rencananya akan dimulai di Sekolah Rakyat pada 7 Juli lalu dilanjutkan di sekolah-sekolah umum dan keagamaan di bawah Kemendikbudristek dan Kemenak pada awal Agustus. Total sasaran mencapai lebih dari 53 juta peserta didik. Pemeriksaan ini mencakup deteksi dini kondisi kesehatan siswa yang hasilnya akan ditindaklanjuti melalui penanganan agar mereka tetap sehat dan siap mengikuti proses belajar. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Kami baru saja menyelesaikan rapat tingkat menteri terkait dengan percepatan persiapan untuk pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, baik itu sekolah yang ada di bawah Kemendikbudristek, di Kemenak, dan juga di Kemensos. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG sekolah merupakan bagian dari program PKG yang telah dilaksanakan pada masyarakat umum. PKG sebagai program kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah dengan target menjangkau 280 juta orang per tahun. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PKG di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan akan dimulai Agustus setelah masa pengenalan lingkungan sekolah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah akan terus membuka 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, salah satunya berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini dilakukan guna memastikan kelengkapan sarana dan juga prasarana sebelum memulai proses martikulasi pada awal pekan depan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau infrastruktur sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses martikulasi pada awal pekan depan. Ia menjelaskan tahapan penyediaan infrastruktur program Presiden Prabowo Subianto dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama menuntaskan sarana pendidikan untuk 100 sekolah pertama dengan target dituntaskan akhir Juli 2025. Kementerian Pekerjaan Umum membagi tahap pertama ke dalam 3 proses pengerjaan, yakni tahap 1A, B, dan C. Tahap 1A dan 1B atau untuk 60 lebih sekolah ditargetkan rampung akhir pekan ini, sedangkan tahap 1C maksimal akhir Juli. Tahap 1 secara nasional, 1A, 1B, 1C belum semua Juli. Tapi kita bagi 3, 1A itu selesai mungkin pertengahan Juli depan, sudah selesai. Secara average itu 93% plus lah ya. Lebih kan ya, plus berapa ya? Berapa persen? Dan itu ada sekitar 60 lokasi, 63 lokasi. Sisanya masuk ke tahap 1B. Di tahap 1 itu ada 24 provinsi, bukan di Jawa doang, enggak ada yang di Jawa, enggak ada di Jawa saja, enggak ada. Dan itu enggak boleh lah. Kalau kita membangun untuk rakyat Indonesia dan Indonesia sama, tahap 2 juga sama, di satu ngomong enggak ada kita bilang Jawa tok, enggak. Dodi mengaku percepatan penuntasan pekerjaan infrastruktur sekolah rakyat pada tahap pertama ini murni demi mempersiapkan anak didik agar dapat mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kabinet Activity kali ini.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.